Hai, perkenalkan nama saya Ajeng Harum Putri Lansari, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang pas dan cocok pada masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di new normal ini. Sudah kita ketahui bahwa pada masa new normal ini kita tetap melakukan pembelajaran secara daring, tidak pembelajaran secara offline. Jadi media pembelajaran yang cocok itu adalah antara lain, yang pertama ada Google Meet, yang kedua ada Google Classroom, yang ketiga ada grup WhatsApp, dan yang keempat ada YouTube. Yang pertama adalah Google Meet. Google Meet ini merupakan salah satu aplikasi atau software yang dapat dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam melakukan pembelajaran secara daring dengan di rumah saja. Karena pada Google Meet ini kita dapat melakukan rapat kerja, melakukan presentasi dengan PowerPoint. Pada Google Meet ini selain itu mudah untuk mengaksesnya loh. Kita tinggal menyebarkan link untuk mengundang orang-orang yang akan bergabung dengan kita. Yang kedua adalah Google Classroom. Google Classroom merupakan layanan web gratis yang telah dikembangkan oleh Google untuk sekolah. Tujuan dari adanya Google Classroom ini yaitu kita dapat mempermudah membuat tugas, mendistribusikan tugas, dan menilai tugas tanpa kertas. Ini merupakan media pembelajaran yang cocok pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah grup WhatsApp. Kita sudah pada tahu kan WhatsApp itu adalah apa. Pada WhatsApp ini kita dapat melakukan chattingan, melakukan video call, telepon biasa, dan lain-lain. Pada grup WhatsApp ini kita juga dapat membuat grup. Media pembelajaran yang ketiga ini sangat mudah, dapat digunakan untuk sekolah dasar atau SD. Karena apa? Karena loginnya menggunakan nomor telepon tanpa memverifikasi email. Pada grup WhatsApp ini kita dapat melakukan rapat, melakukan diskusi, membagi tugas, atau mengumpulkan tugas juga. Yang keempat adalah YouTube. Kenapa YouTube dapat digunakan sebagai media pembelajaran? Ya, karena di dalam YouTube terdapat video-video edukasi yang dapat menambah wawasan kita sebagai murid maupun pelajar. Seperti berikut ini, merupakan video edukasi materi bahasa Indonesia untuk sekolah dasar maupun TK yang sudah saya upload di dalam YouTube. Sekolah daring. Apa sih sekolah daring itu? Adanya virus COVID-19 di tanah air ini membuat kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas terpaksa ditiadakan. Bencana COVID-19 ini membuat murid belajar dari rumah dan begitu juga guru mengajar dari rumah juga. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka melalui platform yang telah tersedia. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kepenulisan kalimat. Pada kepenulisan kalimat terdiri dari 4, yaitu S, P, O, K. Yang pertama adalah S, adalah subjek. Kedua, P, adalah predikat. Ketiga, O, adalah objek. Dan keempat, K, adalah keterangan. Yang pertama, pada penulisan kalimat S, yaitu subjek. Subjek. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Subjek secara umum adalah kata benda, seperti nama panggilan orang, hewan, tumbuhan, dan benda. Contoh dari subjek seperti saya, kami, kamu, gajah, melati,
mawar, dan lain-lain. Yang kedua, dalam penulisan kalimat terdapat P, yaitu predikat. Predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Secara umum, predikat dalam bentuk kata kerja. Contoh dari predikat adalah memasak, mencuci, memotong, dan lain-lain. Yang ketiga ada O, yaitu objek. Objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang mengikuti aktivitas dari subjek tersebut. Contoh dari objek yaitu seperti nasi, rumput, mobil, dan lain-lain. Yang keempat dalam penulisan kalimat yaitu K, keterangan. Keterangan. Unsur keterangan dalam fungsi kalimat sebagai penjelas di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam sebuah kalimat. Keterangan mempunyai beberapa macam. Yang pertama yaitu ada keterangan tempat, seperti di pasar, di rumah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada keterangan waktu, contohnya kemarin, sewaktu, besok, atau kemarin lusa. Penulisan kalimat dengan SPOK yang baik yaitu contohnya adalah yang pertama, Mawar membaca novel di kamar tidur. Subjek sama dengan mawar, predikat sama dengan membaca, objek sama dengan novel, K sama dengan di kamar tidur. K ini merupakan keterangan tempat. Dan yang kedua, ibu memasak ikan di dapur. Subjek sama dengan ibu, predikat sama dengan memasak, objek sama dengan ikan, K sama dengan di dapur. Begitu juga sama seperti contoh nomor 1. K merupakan keterangan tempat. Dan contoh nomor 3 yaitu ayah mencuci mobil di halaman rumah. S sama dengan ayah, P sama dengan mencuci, O sama dengan mobil, dan K sama dengan di halaman rumah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.